Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin kembali ya. Kembali apa dan siapa? Ataupun mungkin kamu yang ingin kembali ya. Nanti kita lihat ya, karena mungkin ada energi dari kalian juga di mana vice versa. Energinya bisa terbolak-terbalik. Oke, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang ingin kembali. Kembali kenapa ya? Dan maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke ya, kita lihat dirinya yang ingin kembali. Apakah ini ada energi dari seseorang di masa lalu? Queen of Sword. Saya merasakan di sini ada yang memperhatikanmu dari kejauhan ya. Sosoknya keras, sosoknya tegas, sosoknya yang penuh ambisi, sosoknya yang merasa marah. Wow, bicara marah nih. Ya. Ini ada beberapa yang marah karena dia ditolak oleh kamu lagi. Mungkin ini kondisinya dia sudah pernah mengungkapkan rasa atau dia datang kepada kamu, tetapi kamu menolak dirinya sehingga dia marah. Wow. Ya, berarti ini sudah ada yang sudah terjadi ya. Ataupun mungkin dia tidak ke kamu, tetapi mungkin kamu tidak gubris dari mungkin dia di sosmed ya, dia komentar atau dia WA. Ya, jadi dia lagi memikirkan cara nih ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa jatuh hati pada dia lagi. Ya, dia ingin kembali. Kenapa? Karena memang saya lihat di sini ini sosok yang ada manipulatif ya. Seolah-olah kok kamu bisa tolak saya gitu. Ya, ini ada orang yang saya bilang tadi ambisi. Seolah-olah harga diri saya di mana? Awas kamu ya, kamu menolak saya. Nah, ini ada macam contoh WA kamu abaikan. Ya. Secara tidak langsung kan itu penolakan. Makanya dia marah. Dia menunggu saat dan waktu yang tepat dan bagaimana caranya gitu. Kalaupun mungkin nanti suatu saat nanti ada dapat orang yang lebih dari kamu, ya dia akan pergi. Tetapi untuk saat ini secara energi, sesuai tema kita, ada yang ingin kembali, dia ingin kembali gitu. Mungkin karena dia sudah melihat kamu sudah jauh lebih baik, entah dari segi penampilan, dari segi uang ya, keuangan. Dia ingin datang. Dimana tadi saya bilang dia sosok yang manipulatif. Tetapi dalam tanda kutip, kalau seandainya nanti suatu saat kamu tidak bersamanya tetapi dia mendapatkan suplai baru, ya kenapa tidak dengan suplai barunya. Tetapi di sini tadi saya bilang dia marah. Ada yang marah karena kamu mengabaikan dirinya, kamu menolak dirinya gitu ya. The Chariot. Wow, di sini ada mantan ya. Bicara mantan di sini, wow, ada yang menyesal berpisah dengan dirimu. Ya, ada yang hanya alasan silaturahmi, padahal sebenarnya
Itu hanya alasan ya, dan saya lihat kamu sudah tahu. Ya, kamu sudah tahu maksud dia, mau selingkuh ya, ataupun ya teman tapi mesra, dibungkus dalam balutan silaturahmi. Ya, jadi hati-hati ya, orang itu kadang-kadang itu kita kan silaturahmi, tapi kalau masih ada rasa, itu akan terjadi perselingkuhan. Ataupun mungkin kondisinya mencari masalah. Yang sebenarnya tidak perlu ada masalah, akhirnya menjadi masalah. Nah, ini ada yang ingin kembali, ya. Ini bicara tentang mantan, ya. Orang di masa lalu yang ingin datang. Kalau seandainya dia masih mempunyai pasangan, ya silaturahmi. Kalau seandainya dia belum mempunyai pasangan, ya silaturahmi juga. Siapa tahu masih bisa tergait lagi. Nah, ini ya. Oke, berikutnya yang ingin kembali di sini ada King of Pentacles. Wow. Di sini ada yang ingin kembali untuk meminjam uang. Bicara tentang keuangan, ya. Berarti ada yang ingin meminjam uang, ataupun ini kondisinya bisa ke penagihan. Berarti ada yang ingin menagih hutang. Kalau seandainya kamu nggak punya hutang ya, ya berarti mungkin kamu ada punya pinjaman. Ada orang yang ingin meminjam uang ke kamu. Nah, ini sesuai dengan kalian saja. Kalau kamu punya hutang, berarti ada yang ingin menagih, ya. Kalau kamu kalau kamu nggak punya hutang, ya berarti ada yang tahu bahwa oh kamu lagi banyak duit nih, saya mau ke kamu ya, saya mau kembali lagi untuk meminjam uang. Padahal mungkin kondisinya dia punya hutang belum lunas juga ke kamu, tapi masih mau datang kembali untuk meminjam. Ya, karena sesuai tema kita dia mau datang kembali. Datang kembali ini masuk dalam hidupmu untuk meminjam duit. Ya. Kalau bicara dalam hubungan ya hubungan gitu. Nah, ini ya, jadi ya seperti gitu. Dan saya merasakan di sini walaupun mungkin kondisinya dia juga sudah tidak punya hutang kepadamu alias lunas, tapi mungkin dia pernah berhutang kepada kamu sehingga dia ya ingin datang kembali lagi untuk meminjam uang. Tetapi energi yang paling tinggi nih ada orang yang minta ini ya, minta mau pinjam uang padahal sebenarnya dia masih punya hutang. Ini energinya paling tinggi. Gitu ya. Oke, berikutnya yang ingin datang kembali kepada kamu adalah Four of Pentacles. Wow. Di sini ada hubungan LDR, ya. Hubungan LDR yang mana harus memilih, ya. Apakah dirimu atau pekerjaan atau studi. Ini ada bicara tentang anak yang rindu kepada orang tuanya, orang tua rindu kepada anaknya, atau pasangan ya, rindu kepada pasangannya yang jauh di sana. Ya, hanya bisa melihat wajahnya lewat video call, tetapi raganya nggak bisa, ya. Jadi dia ingin kembali ke kamu, artinya ya ingin bersama gitu, rindu. Apalagi bicara tentang anak ya, mungkin dia studi di luar negeri, di luar kota, ya. Karena saya lihat juga di sini ada yang sakit, entah ibu orang tuanya yang sakit atau anaknya yang sakit, sehingga kayak macam ingin kembali untuk oke, ayo besok saya ke sana ya, ke tempat kamu ya. Ini kalau bicara untuk kasih sayang seorang ibu ya, orang tua. Ataupun mungkin kondisinya lagi bentrok dengan orang tua, ingin kembali ya untuk meminta maaf, untuk berdamai. Gitu. Kalau bicara LDR di sini ya sama, kangen gitu. Tetapi di sini juga ada yang terpisah karena situasi dan kondisi. Tetapi kalau saya merasakan di sini energinya mau kembali enggak ya? Karena kita kan sesuai tema kita. Tapi memang energinya di sini ada beberapa yang situasi dan kondisi tidak memungkinkan akhirnya berpisah, tetapi masih sayang, masih rindu. Tetapi ya dia tidak ingin kembali, makanya tidak kategorikan masuk dalam tema kita. Gitu ya. Jadi yang ingin kembali dalam pelukan kamu ada anak kamu atau ada orang tua atau pasangan. Oke, berikutnya di sini yang ingin kembali The Emperor. Wow, ada yang ingin minta maaf, ya, mengakui kesalahan, di mana dia keras, di mana dia emosional, ya, ataupun menipu, berbuat curang. Ini ada, ya, ingin datang kembali untuk minta maaf. Setidaknya hubungan kita sama seperti dulu, mungkin klien atau rekan bisnis, ya, ataupun mungkin saudara, yang mana ada salah kata ataupun ada diskomunikasi, sehingga akhirnya memperkeruh masalah, bukan menyelesaikan. Nah, di sini dia datang untuk menyelesaikan masalah, terutama datang untuk meminta maaf. Ya, karena ada beberapa yang menyesali akan kesalahan dia di masa lalu, yang mana mungkin kondisinya dia berbuat curang, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, atau melakukan tindakan yang kurang terpuji, ya. Dan ya kecurangan-kecurangan lainnya lah seperti gitu.
Sehingga dia mungkin hubungan kalian renggang dan dia ingin datang minta maaf. Ini juga ada sahabat ini ya, sahabat karib ya, yang mungkin ada diskomunikasi aja sehingga akhirnya masalah pertemanan tidak nyaman ya, dan akhirnya dia ingin datang minta maaf seperti gitu. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Sword. Kalau bicara tentang Eight of Sword di sini, dia yang ingin kembali, ada NPD di sini. Wow, hati-hati. NPD ini manusia toksik ya, atau kalau mau dibilang jelmaan setan berwujud manusia ya. Hati-hati. Kalau kita bicara NPD, ada beberapa saya punya readingan tentang NPD, atau mungkin kalau kondisinya kamu bisa sudah tahu lah dan terkoneksi dengan NPD, ini hati-hati. Karena NPD mau datang ke kamu ya, dengan muka baiknya, dengan senyum penuh pesona ya, seolah nggak punya dosa, padahal dia sudah menikam kamu ya dari belakang ya. Dia menyiapkan pedang nih dari belakang ya, dan mengikatmu untuk bisa apa? Supaya kamu nggak bisa keluar lagi dari jeratan dia. Mungkin kemarin kamu bisa tahu keluar dari jeratan dia, tetapi kalau nanti dia datang dan kamu menerimanya kembali, jangan harap kamu akan bisa lepas. Makanya saya bilang di sini hati-hati. Kalau kamu sudah dengar readingan ini, berarti untuk bisa lebih berjaga-jaga untuk keselamatan fisik dan mental. Ya, kita harus melihat dari sisi jiwa kita. Jangan sampai tertindas. Karena kalau jiwa kita tidak sehat, ya otomatis secara tidak langsung fisik kita juga tidak sehat. Kita bisa sakit-sakitan, stres, dan bisa depresi. Ya. Jadi NPD mau datang kepada kamu, orang toksik ini, dikarenakan ya mungkin dilihat kamu sudah lebih mapan sekarang, hampir seperti yang tadi ya, keuangan, terus ada beberapa ini hampir mirip ya, tetapi kalau di sini lebih sadis karena NPD ini memang dia ada pembalasan dendam di mana ya dia mau mengambil semua yang kamu punya lagi. Kondisinya mungkin kemarin masih setengah-setengah ya, sekarang dia mau ambil semua ya. Ini mungkin lebih ke hubungan ya, tetapi ya itu kembali ke keputusan kamu lagi, karena yang menentukan nasib kamu itu adalah dirimu sendiri dari keputusanmu saat ini. Kamu salah memilih keputusan, salah mengambil keputusan, ya sudah, sia-sialah hidupmu. Makanya di sini dituntut untuk bijaksana dalam menentukan pilihan dan bersikap. Oke ya, jadi seperti gitu ya yang saya lihat dari koneksi kalian, di mana dia ingin kembali ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Saya mulai dari inisialnya dulu. Oke, di mana untuk inisial kamu terkoneksi dengan P, E, O, L, Y, M, G, D, C, J, A, S, H, W, R, U, N, T, Q, K, dan Z. Jadi untuk koneksi inisial, kalian terkoneksi dengan huruf P, E, O, L, Y, M, G, D, C, J, A, S, H, W, R, U, N, T, Q, K, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Oke, kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus,
dan ada Aries. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.